Perkenalkan, nama saya Pesta Maria Hotnoli Pasaribu, NIM 180301185. Saya dari Grup Agroteknologi 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek keselamatan dalam penggunaan aplikasi pestisida. Ini merupakan salah satu tugas dari Laboratorium Pestisida dan Teknik Aplikasi. Sebelum saya menjelaskan aspek keselamatan dalam penggunaan aplikasi pestisida, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan APD atau alat pelindung diri. APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa APD yang digunakan dalam aplikasi pestisida. Yang pertama yaitu topi. Topi digunakan untuk mencegah masuknya racun melalui kulit kepala. Jenis topi yang digunakan adalah jenis topi yang berpinggiran lebar agar dapat melindungi area kepala. Selanjutnya yaitu kacamata. Kacamata yaitu untuk melindungi mata dari percikan pestisida yang terbawa oleh angin. Biasanya jenis kacamata yang digunakan yaitu kacamata yang terbuat dari bahan plastik. Yang ketiga yaitu masker. Masker yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melindungi area pernapasan agar terhindar dari percikan pestisida. Jenis masker yang digunakan saat bekerja biasanya itu masker yang tahan terhadap cairan percikan pestisida yang menembus masuk ke dalam saluran pernapasan ataupun pencernaan. Selanjutnya yaitu sarung tangan, yang terbuat dari bahan karet yang panjangnya hingga menutupi bagian pergelangan tangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi tangan dari percikan pestisida melalui akibat hembusan udara. Yang selanjutnya yaitu pakaian lengan panjang dan celana panjang, yaitu untuk melindungi tubuh dari percikan pestisida yang mengenai kulit. Sebaiknya celana ataupun baju yang digunakan yaitu tidak memiliki kantong atau tidak memiliki lipatan. Selanjutnya yaitu sepatu boots. Sepatu boots yaitu digunakan untuk mencegah pestisida menempel pada punggung kaki. Sebaiknya sepatu boots terbuat dari neopren. Di sini saya akan menjelaskan apa yang harus digunakan pada botol pestisida. Yang pertama yaitu 3 kali bilas atau triple rinsing, yaitu dimana botol pestisida itu dibersihkan dengan menggunakan air dengan diisi sekitar 10-20% lalu ditutup dengan rapat dan dikocok-kocok sampai keadaan dari botol pestisida bersih. Biasanya itu dilakukan 3 kali pengulangan dengan menggunakan air agar botol pestisida memang benar-benar bersih. Selanjutnya yaitu dilakukan perusakan pestisida agar penggunaan botol pestisida tidak dapat dilakukan lagi. Biasanya dilakukan pada tempat yang jauh dari pemukiman. Yang selanjutnya yaitu dengan mengubur wadah bekas pestisida. Yang pertama yaitu dengan menggali lubang dengan kedalaman 1 meter dari permukaan tanah, dan kemudian yaitu mengisi lubang dengan wadah bekas pestisida yang telah dirusakkan, lalu diberikan bahan organik kompos atau sampah rumah tangga dengan ketebalan 10-15 cm dan dimasukkan tanah untuk menutupi bagian lubang tersebut. Yang tidak boleh dilakukan saat persiapan pestisida ataupun pada saat aplikasi pestisida. Sebelum melakukan pestisida yaitu yang pertama yaitu kita harus mengetahui simbol tanda bahaya atau piktogram dan warna pada tabel. Selanjutnya yaitu harus membeli pestisida yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian dan di toko yang telah dipercaya atau resmi, dan juga harus mengenali kemasan pestisida, kemudian menggunakan APD dalam melakukan percampuran pestisida.
hal yang harus diperhatikan pada saat aplikasi atau setelah aplikasi, yaitu yang pertama yaitu jangan menyemprot pestisida ke arah angin yang berlawanan dan jangan menyentuh wajah pada saat melakukan aplikasi pestisida. Dan penggunaan pestisida itu sebaiknya dilakukan pada saat teduh atau pada pagi hari ataupun sore hari. Dan setelah melakukan aplikasi pestisida sebaiknya cuci tangan menggunakan sabun dan membersihkan wajah setelah aplikasi pestisida. Dan juga kita harus membersihkan APD yang telah kita gunakan agar tidak menempel pada APD yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu kita harus istirahat setelah melakukan pestisida agar kekebalan tubuh kita itu kembali menjadi normal. Gejala umum keracunan pestisida. Yang pertama yaitu tanda pada mata. Yang pertama yaitu mata menjadi merah, gatal dan sakit, dan biasanya itu akan mengeluarkan air mata. Yang kedua yaitu keluar air liur dan keringat yang berlebihan. Yang ketiga yaitu gemetar dan kejang. Yang keempat yaitu aritmia atau irama jantung yang tidak teratur. Yang kelima yaitu batuk-batuk, dan yang keenam yaitu berkurangnya kesadaran. Saya akan menjelaskan pertolongan pertama apabila pestisida mengenai kulit. Yang pertama yaitu lepas pakaiannya. Yang kedua, cuci kulit dan rambut yang terkena racun dengan air mengalir. Yang ketiga yaitu basuh kulit yang terkena pestisida dengan air bersih dan menggunakan sabun. Yang keempat yaitu keringkan kulit dengan handuk dan kenakan pakaian yang bersih. Yang kelima yaitu jangan oleskan bahan lain apapun ke kulit yang terpapar, terutama yang mengandung minyak. Dan yang terakhir yaitu bawa atau konsultasikan ke pengurus kesehatan terdekat, dan jangan lupa bawa label pestisida yang Anda gunakan. Apabila melalui pernapasan, yaitu yang pertama yaitu jika pasien berada di ruang yang sempit atau tertutup, jangan masuk tanpa alat pernapasan atau bantuan. Yang kedua yaitu bawa pasien keluar untuk mendapatkan udara yang lebih segar dan buka semua pintu dan jendela. Yang ketiga yaitu apabila pasien menggunakan pakaian yang ketat, segera dikendurkan. Yang keempat yaitu jika pasien mengalami kejang, monitor pernapasan dan jaga posisi dagu tetap ke atas sehingga tetap dapat bernapas. Yang kelima yaitu jaga kondisi badan tetap normal dan tetap tenang. Yang keenam yaitu segera cari bantuan medis apabila terkena dari mata. Yang pertama yaitu cuci mata yang terkena pestisida dengan air yang bersih. Usahakan air yang mengalir selama sedikitnya 15 menit atau tahan lipatan mata supaya tetap terbuka. Yang kedua yaitu jangan menggosok mata. Yang ketiga yaitu tutup mata dengan kain kasa yang bersih. Yang keempat yaitu jangan menggunakan obat tetes mata atau bore water. Yang kelima yaitu bawa si penderita ke petugas kesehatan terdekat, dan jangan lupa bawa label pestisida yang Anda gunakan. Selanjutnya yaitu apabila pestisida terkena melalui mulut. Yang pertama yaitu usahakan pasien sampai mengalami muntah-muntah, dan usahakan posisi wajah dari pasiennya itu lebih rendah daripada badan. Selanjutnya jangan biarkan pasien berbaring atau terlentang. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.